Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita boleh melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan, dan saat ini kita boleh kembali hadir di hadapan Tuhan. Kita boleh menaikkan segala pujian syukur kita boleh beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus itu baik buat kita. Mari kita akan datang ke hadirat Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan. Kita percaya bahwa waktu kita merindukan hadirat Tuhan, maka awan kemuliaan Tuhan itu hadir di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan awal dengan satu pujian yang mengatakan, ku rindu sabda awan kemuliaan Tuhan. Hatiku
kepada Engkau Tuhan. Kami boleh masuk di dalam hadirat Tuhan, menikmati sukacita bersama-sama untuk kami memuji dan menyembah kepada Tuhan, membawa setiap pujian kami, sebab firman-Mu mengatakan bahwa setiap pujian umatnya akan membungkam setiap kekuatan lawan. Kami mau membawa setiap pujian kami kepada Engkau Tuhan pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian kita. Tuhan Yesus hampir datang untuk ambil pengantinnya. Kita percaya bahwa saat-saat ini adalah masa penantian di mana umat Tuhan boleh datang ke hadirat Tuhan dan menyatakan kasih kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus boleh datang kembali. Mari pada saat ini siapkan hati kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu akan menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman. Ku rindu sabdamu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu Tuhan ku berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu.
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini, karena Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan di pagi ini, dalam ibadah kami ini, kami juga boleh belajar kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, urapi kami semuanya, kuduskan kami, layakkan kami Bapa untuk menerima kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu akan membangun kehidupan kami untuk berbuah di hadapan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudaraku semua. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali dalam ibadah kita di rumah masing-masing. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema pribadi yang dipenuhi Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, menerima Roh Kudus dan penuh dengan Roh Kudus adalah dua hal yang berbeda. Orang yang menerima Roh Kudus belum tentu dipenuhi Roh Kudus, tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus sudah pasti menerima Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, demikian firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jawaban yang diberikan oleh Rasul Petrus kepada orang banyak yang berkumpul di Yerusalem saat itu adalah menjawab pertanyaan ketika mereka sedang dalam keheranan besar melihat rasul-rasul berbicara dalam bahasa asing tetapi mereka bisa mengerti. Kemudian melihat dan mendengarkan khotbah Petrus yang memberitakan tentang kematian Yesus Kristus. Sehingga timbul pertanyaan itu kepada Petrus dan dijawab dengan benar, yaitu dikatakan oleh Petrus, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Artinya, setiap orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, maka dia menerima Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang membuat hati manusia bertobat dari dosa-dosanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak semua orang Kristen atau orang yang mengaku Yesus Kristus dipenuhi Roh Kudus. Kita bisa lihat ilustrasi. Kalau ada sebuah gelas diisi dengan air di dalamnya hanya setengah, maka gelas itu hanya berisi setengah air. Kalau diisi 3/4, dia hanya berisi 3/4 tetapi belum penuh. Bagaimana caranya supaya gelas itu penuh? Maka harus diisi air sampai penuh. Demikian juga kehidupan kita. Kalau kita hanya menerima Roh Kudus, itu bukan jaminan kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana sebenarnya orang yang penuh Roh Kudus? Bahasa roh bukanlah bukti kalau orang itu penuh Roh Kudus, tetapi bahasa roh adalah karunia yang diberikan Tuhan setelah dia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sekali lagi saya ulangi, bahasa roh bukanlah bukti bahwa orang itu dipenuhi Roh Kudus, tetapi bahasa roh adalah karunia yang diberikan Tuhan setelah dia percaya kepada Yesus Kristus. Ini penting supaya kita sebagai orang Pentakosta tahu bagaimana itu penuh Roh Kudus. Dalam kitab Efesus 5 ayat 18 dikatakan demikian, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh Roh Kudus." Kata hendaklah merupakan kata perintah. Artinya penuh Roh Kudus itu adalah perintah untuk kita orang percaya. Mengapa diperintah untuk penuh Roh Kudus?
adalah supaya kita dimampukan untuk menjadi relasi Kristus dalam pekerjaannya. Saya ulangi, mengapa diperintahkan kita untuk penuh Roh Kudus? Tujuannya adalah supaya kita dimampukan untuk menjadi relasi Kristus dalam pekerjaannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, timbul pertanyaan, kenapa Rasul Paulus membuat perbandingan mabuk anggur dengan penuh Roh Kudus? Orang yang mabuk anggur, seluruh keberadaannya dikendalikan oleh anggur. Kekuatan tubuh dan daya nalarnya semua dikendalikan oleh pengaruh anggur. Dia tidak sadar akan tindakannya, selalu merugikan dan memalukan, maka dikatakan mabuk anggur. Sedangkan orang yang penuh Roh Kudus, maka seluruh keberadaan hidupnya adalah dalam kendali Roh Kudus. Dan orang yang penuh dengan Roh Kudus akan dibuktikan dengan tindakan atau perilaku yang selaras dengan kehendak Tuhan. Mari kita lihat orang-orang yang penuh Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikatakan demikian, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka yang dimaksud adalah para rasul. Setelah penuh dengan Roh Kudus, mereka dengan berani tampil di muka umum, memberitakan ketuhanan Yesus Kristus, berbicara dalam bahasa asing, tetapi dimengerti oleh orang yang mendengarnya. Bahasa asing yang mereka ucapkan membangun orang kepada pertobatan, artinya membangun iman orang yang mendengarkan. Kalau bahasa asing yang selama ini atau bahasa lidah yang kita ucapkan selama ini adalah membangun roh kita dengan keluhan-keluhan dan penyembahan-penyembahan pribadi kita kepada Tuhan, tetapi tidak membangun orang lain. Karena itu kita perlu berdoa, meminta kepada Tuhan supaya diberi karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu, supaya bisa membangun orang yang mendengarnya. Dalam Kisah Para Rasul ayat 4, saya ulangi, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 8 dan ayat 10. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh di gerbang bait Allah, dia dipanggil oleh para imam untuk diadili, diselidiki, dan ditanya dari mana dia mendapatkan kuasa itu. Dan dengan jelas dikatakan bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kami. Petrus yang penuh Roh Kudus berani mempertanggungjawabkan imannya di hadapan para imam. Saudaraku, orang yang dipenuhi Roh Kudus berani mempertanggungjawabkan imannya dan tidak bisa digoyahkan. Kemudian dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 31 demikian dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ini berbicara kisah ini tentang para murid yang sedang berdoa dan penuhi Roh Kudus. Artinya saudaraku, orang yang dipenuhi Roh Kudus berani memberitakan Injil. Ya, orang yang dipenuhi Roh Kudus berani memberitakan Injil. Selanjutnya, dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 3 dikatakan, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas ini. Ini dikatakan waktu itu ketika para rasul kekurangan tenaga pelayan untuk melayani
orang-orang yang membutuhkan pertolongan mereka, sehingga dikatakan, pilihlah di antara kamu 7 orang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang dipilih adalah orang-orang yang penuh Roh Kudus. Kenapa demikian? Karena orang yang penuh Roh Kudus akan melayani dengan penuh integritas. Selanjutnya, dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55 dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ini sangat menarik, saudaraku. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, dia berani mempertahankan iman walau nyawa taruhannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan hanya karena takut tidak kebagian jodoh, iman pun digadaikan. Orang tua pun jangan gadaikan iman hanya karena takut tidak dapat menantu. Jangan juga karena himpitan ekonomi, maka kita mempermalukan Tuhan dengan mencuri, menipu, berbohong, bahkan pergi ke dukun. Jauhi hal-hal seperti ini. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak akan melakukan itu. Selanjutnya, bagaimana orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus? Dalam Kisah Rasul 11 ayat 24 dikatakan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ternyata orang yang penuh Roh Kudus tidak hanya merindukan jiwa-jiwa, tetapi akan membawa jiwa-jiwa itu kepada Tuhan. Kita telah melihat bagaimana orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus membawa dampak yang luar biasa dalam pelayanannya dan juga di tengah masyarakat. Mungkin kita mengatakan mereka itu kan para rasul dan tokoh-tokoh Alkitab. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari ada ciri-ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus. Ya, dalam kehidupan sehari-hari ada ciri-ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kita kembali ke ayat yang tadi dari Efesus pasal 5, dimulai ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dan selanjutnya sampai pasal 6 ayat 1 sampai 9. Saudaraku, Rasul Paulus di sini membuat kriteria orang yang penuh Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kita belajar bagaimana orang penuh Roh Kudus dalam pelayanan. Dan sekarang kita diajari bagaimana orang yang penuh Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat dari pengajaran di Alkitab ini, dimulai ayat 20. Saya ulangi, dimulai ayat 19, yaitu gemar memuji Tuhan dan bernyanyi dengan sengat hati bagi Tuhan, bersemangat dalam menyanyikan lagu rohani. Artinya, orang yang penuh Roh Kudus, dia akan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Beda dengan orang duniawi. Beda, saudaraku. Yang kedua, di ayat 20 dikatakan, selalu mengucap syukur. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan bersyukur dalam segala keadaan. Selanjutnya, ayat 21. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan merendahkan diri seorang terhadap yang lain di dalam Kristus. Kemudian saudaraku, dalam pola hidup rumah tangga, kita juga akan mengetahui orang itu penuh Roh Kudus atau tidak. Dan kita perlu belajar dari Alkitab ini. Di ayat 22 dikatakan, seorang yang penuh Roh Kudus, seorang istri tunduk kepada suami sama seperti kepada Tuhan. Ini adalah bukti kalau seorang istri penuh Roh Kudus. Kemudian suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Selanjutnya dikatakan, anak-anak mentaati orang tua di dalam Tuhan. Dan bapak-bapak jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Hal ini jangan dibalik. Tadi yang pertama dikatakan, istri tunduk kepada suami. Setelah itu, suami mengasihi istri.
Kemudian dikatakan anak-anak harus taat kepada orang tua, dan orang tua jangan membangkitkan amarah di dalam anak, jangan dibalik-balik. Kemudian selanjutnya dikatakan di sana adalah pengajarannya, hamba-hamba taatilah tuanmu. Dan selanjutnya dikatakan, tuan-tuan hargailah hamba-hambamu. Ternyata orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus sangat besar dampaknya dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, baik di dalam pelayanan maupun di dalam keluarga. Jadi sangat mudah untuk diketahui bagaimana kondisi orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita selama ini? Setelah kita melihat kehidupan orang yang penuh Roh Kudus, di mana posisi kita? Apakah kita sudah dipenuhi Roh Kudus? Atau apakah baru sebagian hidup kita diisi Roh Kudus? Atau bahkan kita sama sekali belum menerima Roh Kudus? Saudaraku, kepenuhan Roh Kudus membawa dampak besar dalam perilaku hidup kita sehari-hari dan juga dalam pelayanan kita. Tanpa Roh Kudus, maka tidak mungkin kita melakukan kehendak Allah yang kudus. Mari kita rindukan kepenuhan Roh Kudus supaya kita bisa berkarya maksimal di dalam melayani dan membangun tubuh Kristus. Minta kepada Tuhan supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita minta Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kita. Kita naikkan pujian Roh Allah yang hidup penuh itu. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup
agar kami bisa menyatakan kebesaran kuasa-Mu di tengah-tengah dunia ini, agar kami bisa berdampak bagi banyak orang, agar hidup kami bisa berdampak bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Karena itu Tuhan, kami undang kuasa Roh-Mu memenuhi kami, penuhi sidang jemaat-Mu, agar kami menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang bertumbuh, jemaat yang bermanfaat, dan jemaat yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa kasih-Mu memenuhi hidup kami semua, dan kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasih Tuhan, saya yakin kita semua diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Berlian yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di luar kita sudah banyak kali mendengar berita-berita tentang new normal, ya, di mana kita dihimbau untuk kembali kepada kehidupan yang normal dengan tatanan yang baru. Namun saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk bersabar sejenak lamanya sampai situasinya semakin pasti buat kita sekalian. Kita tidak mau terlalu gegabah untuk melangkah, tetapi kita mau tunggu sampai waktu lebih pasti buat kita sekalian. Walaupun secara prosedural gereja sudah membeli peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk kita bisa menjalankan dengan pola, yaitu standar atau prosedur kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sekali lagi bersabar Bapak Ibu, dan kita akan tunggu waktunya sampai kita dapat kembali berkumpul di tempat ini. Saya harap bahwa pelayanan secara online ini sekali lagi tidak akan mengurangi hubungan kita satu dengan lain. Justru saya merasa diberkati pada saat Ibu Gembala beberapa hari lalu berkunjung ke beberapa rumah jemaat dalam rangka Idul Fitri, dan ada jemaat-jemaat dan kenalan-kenalan yang mengatakan, wah sudah lama sekali tidak ketemu dengan tante, ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi bahwa jarak keterpisahan ini justru akan membuat kita semakin merindukan satu sama lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah. Doa yang besar. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami, pemeliharaan-Mu yang begitu nyata di dalam kehidupan kami sekalian. Walaupun Tuhan izinkan kami melalui situasi yang cukup sulit saat ini dengan beragam pembatasan, namun kami tetap dapat melihat campur tangan
di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk semua yang telah Engkau kerjakan di dalam dan melalui hidup kami di tengah-tengah situasi ini. Nolong kami untuk kami terus tetap melangkah dengan berkat dan pertolongan Tuhan, tidak menjadi bimbang ataupun ragu. Menolong kami sebagai anggota gereja Giovanisi untuk kami terus tetap mendukung apapun yang diprogramkan oleh pemerintah berkaitan dengan situasi yang sedang kami hadapi. Kami tidak hanya berhenti dalam hal berdoa, tetapi kami juga akan mewujud nyatakan melalui tindakan-tindakan, langkah-langkah yang real, yang nyata. Karena kami rindu kehidupan kami sebagai gereja Tuhan akan berdampak menjadi kesaksian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa menyerahkan segenap sidang jemaat Tuhan ke dalam pimpinan dan pemeliharaan tangan Tuhan, agar kiranya tangan Tuhan yang maha murah itu senantiasa akan menaungi, menudungi kehidupan setiap jemaat-Mu satu lepas satu. Berkati anak-anak kami, berkati remaja kaum muda kami, berkati untuk orang-orang dewasa tanpa terkecuali ya Tuhan. Dialah Tuhan yang adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang adalah kesembuhan kami, akan menudungi kami sekalian dengan berkat dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Pada jemaat Tuhan, kita akan menadahkan tangan-tangan kita kepada Tuhan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus turun kiranya atas kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kalinya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, para jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, masih ada pengumuman yang perlu kita sampaikan bersama-sama, yaitu yang pertama ada doa Fajar Berkat atau Suara Gembala di hari Senin sampai Sabtu. Mari kita pandang Bapak kita, Bapak Gembala, dengarkan suaranya dan lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan melalui apa yang disampaikan oleh Gembala kita. Yang kedua, jadwal kebersihan gereja di hari Sabtu yang akan datang, yaitu KKA Kebonsari, dan selanjutnya ibadah online di minggu yang akan datang tetap seperti ini di jam 7 pagi. Kita akan bersama-sama beribadah di jam 7 pagi. Untuk doa, pokok-pokok doa yang perlu kita doakan, terus doakan untuk pemulihan Indonesia bahkan dunia tentang pandemi COVID-19 ini, biar Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Dan juga kita perlu berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan pada jemaat-jemaat yang sakit. Adalah kita terus berdoa buat saudara-saudara kita, ada pemulihan Tuhan, ada mujizat kesembuhan Tuhan bagi mereka semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.